datang di vlog kelompok 4. Nah, kita dari kelas Bahasa Indonesia G584 UPN Veteran Jawa Timur. Dalam vlog ini, kita itu bawain topik tentang kesalahan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu nggak sih ada apa aja jenisnya dalam kesalahan berbahasa itu? Nah, jenisnya itu ada ejaan, diksi, struktur kalimat, dan bahasa baku versus tidak baku. Teman-teman mau tahu lebih lanjut kan? Yuk tonton sampai habis. Let's go! Nah, tadi kan udah aku kasih tahu tuh jenis-jenis dalam kesalahan berbahasa itu ada apa aja. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih ke teman-teman dalam kesalahan ejaan. Sebelum aku mau jelasin, aku mau kasih tahu kesalahan ejaan itu apa sih? Nah, jadi kesalahan ejaan yaitu penyimpangan dari kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar, baik dalam penggunaan huruf, tanda baca, kata, singkatan, maupun unsur serapan. Seperti itu. Kesalahan dalam ejaan yang aku temuin di ruang publik. Nah, contohnya itu seperti foto yang pertama ini. Di lalu lintas, nah tulisannya itu tidak boleh menggunakan titik. Jadi rupiahnya itu awalannya menggunakan huruf kapital, tapi tidak semuanya menggunakan huruf kapital. Nah, dari foto ini untuk bagian rupiahnya itu sudah benar, tapi yang bagian salah itu ditulis menggunakan titik. Nah, yang benar itu tidak ditulis dengan menggunakan titik. Jadi untuk penulisan yang benar itu seperti ini. Gitu. Untuk contoh berikutnya seperti foto ini di kampung. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan yang benar untuk di kampung yaitu DIKAMPUNG. Nah, dari foto tersebut terdapat dua kesalahan ejaan. Yang pertama itu penggunaan apostrof atau tanda titik dan huruf D. Dalam bahasa Indonesia, D ini berfungsi sebagai preposisi atau kata depan seperti DI. Ini tidak ditulis dengan singkatan. Nah, yang kedua ini penulisan kampung. Jadi kata kampung ini menggunakan ejaan lama, teman-teman. Berdasarkan kaidah ejaan itu berlaku ejaan yang disempurnakan atau EYD. Jadi kampung ini menggunakan gabungan huruf vokal OE yang sudah diubah menjadi U sejak tahun 1947. Seperti itu. Untuk diksi dan lain-lain akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya mendapat notifikasi dari bimbel akuntansi. Saat saya buka brosurnya, saya justru tertarik dengan salah satu tulisannya. Saya perhatikan ternyata ada sedikit kesalahan dalam pemilihan katanya. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan diksi. Jadi, pengertian dari diksi yaitu pemilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Berikut ini adalah contoh kesalahan yang saya temukan pada brosur bimbel akuntansi, yaitu di brosur bimbingan akuntansi tertulis periode baru telah dibuka. Sekilas memang menarik, tapi secara diksi kurang tepat. Kata periode berarti rentang waktu, bukan masa pendaftaran. Jadi seharusnya diganti menjadi pendaftaran kelas baru telah dibuka. Kalimat ini lebih tepat, efektif, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Pada cuplikan video di atas terdapat kesalahan
tulisan drop off yang termasuk kesalahan diksi karena menggunakan campuran bahasa Inggris dalam konteks berbahasa Indonesia. Sebaiknya kata tersebut diganti dengan pandanan baku dan mudah dipahami, misalnya tempat penurunan penumpang. Dengan demikian, maknanya akan tetap sama, tetapi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, mari kita lanjutkan teman-teman. Sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan diksi dan ejaan dalam kaidah bahasaan. Lalu apakah teman-teman tahu apa yang tak kalah penting dengan ejaan dan diksi tadi? Yaitu struktur kalimat. Di era saat ini, di era perkembangan digital, saya yakin teman-teman sering menulis, entah itu di caption story, di Twitter, atau di media sosial lain secara cepat dan spontan. Namun, apakah teman-teman sadar kespontanan dan kecepatan kita dalam menulis itu terkadang menghiraukan suatu yang sangat penting dalam kaidah kebahasaan atau penulisan, yaitu struktur kalimat, sehingga pembaca atau bahkan kita pun seringkali tidak paham dengan apa yang kita tulis. Seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman pasti juga pernah membaca sebuah artikel di mana judul atau headline-nya itu rancu, membingungkan dan tidak jelas, entah karena SPOK-nya tidak tepat atau banyak kalimat-kalimat yang kurang efektif di dalamnya. Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang disebut kesalahan struktur kalimat. Jika boleh saya ibaratkan, struktur kalimat adalah sebuah pondasi. Lalu bagaimana sebuah rumah bisa berdiri kokoh jika pondasinya saja tidak kuat, salah, atau tidak sesuai struktur? Seperti itu teman-teman. Langsung saja ke contohnya, yaitu Kapolresta Jambi, tolong ibu histeris kehilangan anaknya, dicari langsung ketemu ke pelukan ibunya. Baik, kita bahas klausul pertama. Kapolresta Jambi, tolong. Nah, tolong di sini merupakan sebuah predikat. Namun, tolong itu bisa berarti kata perintah atau juga kata kerja, gitu teman-teman. Nah, pada teks ini, pada berita ini yang dimaksud tolong itu adalah sebuah kata kerja. Nah, bagaimana yang benar yaitu menolong, seharusnya bukan tolong teman-teman. Kemudian ibu histeris kehilangan anaknya. Nah, di sini saya merasa terdapat konjungsi yang kurang. Jika boleh ditambahkan yaitu ibu yang histeris karena kehilangan anaknya. Jika disempurnakan, maka hubungan sebab akibat dalam berita ini bisa lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian kita lanjut ke klausul kedua, yaitu dicari langsung ketemu ke pelukan ibunya. Mungkin teman-teman bisa menebak apa yang salah pada klausul kedua ini, yaitu subjeknya. Subjek pada klausul kedua ini membingungkan atau bahkan bisa dibilang tidak ada, karena apa yang dicari itu harus jelas, atau mungkin kemudian bisa dipisah dengan kalimat pertama, sehingga dicari langsung ketemu ke pelukan ibunya itu bisa menjadi kalimat yang berdiri sendiri. Begitu teman-teman. Nah, penyempurnaannya dari kedua klausa ini jika digabung yaitu Kapolresta Jambi menolong ibu yang histeris karena kehilangan anaknya. Anaknya dicari, kemudian langsung diketemukan dan dikembalikan ke pelukan ibunya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian lanjut kita bahas ke isinya. Berkat bantuan cepat dan sigap dari Kapolresta Jambi. Nah, cepat dan sigap di sini merupakan sebuah pembalasan kata. Sigap itu sudah mewakili kecepatan. Sigap itu berarti secara sikap kita sudah siap dan juga cepat, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin bisa disempurnakan dengan berkat kesigapan dari Kapolresta Jambi dan juga warga sekitar dan jajarannya, seperti itu teman-teman. Lanjut kita contoh yang kedua. Ini ada sebuah berita terkait tanggapan Pak Purbaya mengenai nego utang kereta cepat. Bisa dilihat Purbaya soal rencana nego utang kereta cepat. Saya yakin teman-teman sudah bisa menebak apa yang salah dalam headline berita ini, yaitu tidak dapat predikat dalam berita ini. Seharusnya Menteri Purbaya memberikan tanggapan atau menanggapi soal rencana nego utang kereta cepat. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Nah, kesalahan struktur kalimat ini seringkali terjadi di sekitar kita. Namun kita
kadang tidak sadar dan juga tidak peka terhadap kesalahan itu, atau mungkin bisa dibilang acuh. Jika tidak seperti itu, mungkin kita yang kurang paham terkait struktur kalimat tersebut. Nah, untuk bagian selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas kesalahan bahasa baku dan non-baku. Sebelumnya, apa sih bahasa baku itu? Bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah yang ada di dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa non-baku merupakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah tetapi masih digunakan dalam kondisi informal. Kesalahan bahasa baku biasanya terjadi karena seseorang menggunakan kalimat atau bentuk yang tidak sesuai dengan kaidah dalam keadaan formal. Sebagai contoh, Bu, saya izin gak masuk ya, soalnya lagi sakit. Nah, kenapa kalimat itu salah? Karena kata gak seharusnya itu tidak, sedangkan kata soalnya itu bisa diubah menjadi karena, dan harus menggunakan kata sapaan agar terlihat lebih sopan. Perbaikannya yaitu, selamat pagi Bu, besok saya izin tidak masuk karena sedang sakit. Sedangkan kesalahan bahasa nonformal biasanya terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa santai untuk kondisi formal. Sebagai contoh, seseorang sedang berpidato, lalu dia mengatakan, jadi nih ya, di Indonesia tuh makin rame banget pariwisatanya. Nah, terdengar tidak sopan karena ada kata nih, tuh, dan rame banget, yang tidak cocok digunakan dalam kondisi formal. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan bahasa baku dan non-baku dapat terjadi karena kurang memahami situasi komunikasi, terbiasa berbicara gaul, serta kurangnya pemahaman terhadap kosakata dan ejaan yang benar. Nah, dari contoh-contoh tadi ternyata banyak banget ya orang-orang yang masih salah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya dalam ejaan, diksi, atau ada juga yang belum mengetahui bahasa yang baku maupun tidak baku. Nah, dari contoh-contoh tadi, semoga kita, khususnya generasi muda, bisa lebih mengerti dan memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam ejaan, diksi, struktur kalimat, atau cara membedakan bahasa yang baku dan tidak baku. Nah, memang sih kita dari background yang berbeda-beda, dari suku terutama, dan kita pasti juga punya bahasa daerah yang berbeda-beda. Tapi bahasa daerah memang penting untuk dilestarikan. Jangan lupa kita juga punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi diharapkan semuanya bisa lebih mengerti tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terutama kalau misalnya dalam situasi formal, bahasa Indonesia itu penting untuk memakai bahasa Indonesia yang sangat baik dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.